macam berita duka yang kami terima Tuhan di berbagai teman, saudara kami. Kami sungguh tidak berdaya ya Tuhan. Tapi kami tetap ingin belajar mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali mendengar akan firman-Mu. Kami ingin menyiapkan hati kami Tuhan. Tolong kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu itu di hati kami seperti tanah yang subur. Sehingga ini memberi bekal kami untuk melangkah lagi ya Tuhan. Bersamalah dengan kami, dan Kau yang memimpin, baik hamba yang menyampaikan juga teman-teman yang mendengar. Biarlah semuanya boleh berbicara ya Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami secara personal dengan apa yang akan disampaikan. Nah, dalam nama Yesus Kristus kami ingin alaskan doa syukur dan permohonan ini. Amin. Selamat malam sekali lagi. Apa kabar teman-teman? Malam, Ya, Kak. Malam, oke. Kak. Malam semua. Boleh nggak sejenak kamu buka Malam, dulu Kak. cam-nya sebentar aja. I understand ya guys, kalian maunya off cam ya. Ntar abis kalau aku lagi buka slide, kamu off cam is okay. Tapi ya, I just wanna look, nih kalian nih kayak apa wajah-wajahnya. Oke, thank you ya. Salam kenal lagi, saya benar-benar bersyukur banget diundang untuk melayani di Perkantas ini, yang Perkantas Banten ini ya. Tadi sempat ngobrol dengan beberapa teman, dan sejak Lena menghubungi saya bergumul banget ini untuk apa yang Tuhan ingin titipkan dengan anak-anak muda ini, penerus bangsa loh kalian ini. Ya, dan tantangannya sangat beda dan sangat besar, bahkan lebih besar daripada ketika saya di usia kalian. Kalau orang tanya saya selalu bilang saya ini usia 28. I don't know why, aku selalu pikir aku usia 28, tapi plus-plusnya udah banyak loh. Ya, Saya juga tapi ya dua-dua terus. tapi pengennya dua-dua terus kamu ya. Aku pengennya 28 terus, I wish ya. Tapi ya mungkin itu benar-benar membuat jadi kepengen selalu selalu energik, selalu sehat, masih punya pokoknya pengennya seperti itu ya. Oke, malam ini itu tema yang diberikan cukup unik itu ya. Saya benar-benar berpikir, bergumul, berdoa, dan ada beberapa hal mungkin yang saya bisa sampaikan. Bentar ya, saya ambil dulu PDF-nya. Oke. Sorry, aku ambil minum dulu ya. Bentar, saya lupa ngambil minum. Bentar. Aku udah seharian ngomong terus. Jadi makin kering ini. Puji Tuhan, saya sehat-sehat, udah divaksin 2 kali, ya, dan saat ini saya tinggal bersama suami dan ibu saya dan opung saya, ya. Anak kami nih, saya mau sekalian berkenalan ya, supaya teman-teman Anda lebih kenal lah dengan kami, dengan saya. Ini saya dan keluarga, suami saya Chris, anak saya pertama Lorenzo, udah 27 tahun, udah kerja dia di Bali, ya, di arsitektur firm orang Australia di sana. Anak saya yang perempuan Alisa, dia juga udah kerja, tapi karena work from home, dia kerjanya dari Bali, jadi work from Bali. Nah, saya adalah konselor keluarga, dan saya teman kuliahnya Kak Stefani ya, yang ada juga di Zoom room ini. Nah, itu saya sekeluarga.
Nah, saya tinggal dengan ibu saya usia 80 dan opung saya nanti tanggal 10 Agustus usia 101 tahun. Tapi masih sehat dan masih aktif. Dia hobinya masak. Jadi tiap hari itu dia yang kasih menu makanan, ya. Nah, jadi pergumulan di tengah pandemi ini dahsyat sekali ya, teman-teman. Saya panggil teman-teman aja ya, kan state of mind saya masih 28 ya, beda-beda tipis lah dengan Anda ya. Banyak sekali pergumulan dan betul-betul menyesakkan sekali. Ini lokasi saya ini kan dekat jalan raya ya. Jadi ya ampun itu ambulans pagi siang malam itu ada aja yang terdengar dan berbagai berita pagi-pagi itu saya kalau buka WA itu aduh takut banget gemeteran ada apa lagi nih berita dan itu sungguh-sungguh menyesakan. Tapi saya melihat sih Tuhan sedang mengembalikan dan memberi kesempatan kepada kita semua untuk kembali, akhirnya semua kembali ke rumah kan. Jadi hal-hal yang esensial nih yang sekarang kita harus perhatikan. Ya. Nah, Anda tuh yang memulai generasi D ini ya, generasi digital. Pressure Anda pasti itu jauh lebih tinggi ya daripada generasi sebelumnya. Ya saya ini generasi sebelum Anda ya. Generasi X, Gen X. Karena apa? Saat ini betul-betul tuh Anda tinggal istilahnya ya is a click away gitu. Untuk ngeliat orang ini, ngeliat orang ini, ngeliat orang ini. It's only a click away. Jadi melihat keadaan mereka real time lagi. Kalau zaman saya dulu kan kalau kita nggak ketemu, kita nggak ke rumahnya, kita nggak ngobrol sama dia, kita nggak tahu kayak apa kondisinya. Nah, tapi sekarang ini, wow, betul-betul apa ya, tanpa disadari Anda benar-benar bisa melihat siapa saja yang Anda pengen tahu kondisinya secara cepat dan real time. Dan itu tuh pressure tersendiri, pressure tersendiri. Jadi memang ya, kemarin itu saya dapat artikel dari APA, Asosiasi Psikolog di Amerika ya, yang sekarang ini mental health tertinggi itu ternyata tahu nggak usia rentang usia berapa? 18 sampai 21. 18 sampai 21 itu. Kenapa ya? Karena pengaruh ini, pengaruh banyak sekali sosmed dan digital ini. Sehingga mudah sekali kita membandingkan. Too much but never enough gitu. Itu mudah sekali, kita udah kayaknya udah kerja setengah mati, udah berprestasi mungkin setengah mati. Tapi begitu ngelihat dengan mudahnya kan ngeklik dan follow IG, lihat ini, lihat FB atau apapun, langsung kayaknya kita nggak mencapai apa-apa gitu. Dan perasaan ini mendera tanpa kita sadari ataupun tanpa kita mau akui, enggak kok. Gitu. Tapi itu ada, itu ada. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua ya, teman-teman kita semua, saya juga untuk bagaimana ini ya. Too much tapi kok never enough gitu. Jadi harus bagaimana. Nah, ini yang saya akan bahas nih beberapa hal ini. Mengenali perasaan insecure itu. Karena too much but never enough itu akhirnya membuat perasaan insecure itu tumbuh subur tanpa kita sadari, ya. Nah, kemudian apa yang firman Tuhan ingin katakan untuk menyikapi hal ini dan bagaimana mengatasinya dan next step-nya, ya. Kurang lebih seperti itu pembahasan saya pada malam hari ini. Dan kita perlu mengenali perasaan insecure itu karena begitu melihat loh kok begitu, saya udah begini kok masih kurang juga rasanya padahal udah setengah mati gitu. Nah, ada beberapa hal nih mengenai perasaan insecure. Yang pertama adalah definisinya. Ini emosi yang terjadi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Karena yang terjadi biasanya ketika kita mulai membandingkan atau melihat kepada orang lain, itu kita membandingkan kelemahan kita dengan kekuatan dia. Itu yang terjadi seringkali.
Sehingga itu yang menyebabkan kita bisa merasa inferior. Ya, kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. Nah, ini ada beberapa aspek yang saya ingin bahas supaya lebih mengenali dulu nih, mengenai perasaan insecure ini ya. Apa penyebabnya, bagaimana, apakah kalau Anda bilang, "Enggak kok saya I'm okay," gitu. Nah, coba lihat ciri-cirinya dan jenis-jenisnya apa gitu ya, supaya lebih spesifik sehingga kita bisa menyadarinya. Nah, perasaan ini, apa sih penyebabnya? Ternyata di banyak artikel yang saya baca, dari beberapa jurnal juga yang saya baca ketika mempersiapkan ini, ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah pola asuh yang penuh tuntutan atau otoriter. Ya, karena terus-menerus dituntut dan terus-menerus apa ya, nggak pernah diakui gitu. Padahal udah kerja keras dan itu menyebabkan jadi ini insecure gitu. Dari awal udah ada jiwa itu. Ini saya sore tadi ada salah satu sesi konseling ya dengan salah satu klien, dia sampai nangis karena betul-betul itu yang mendera dia dengan apa ya, dengan dari kecil gitu, terus-menerus dituntut sampai dia merasa nggak ada sesuatu yang salah dari dirinya gitu. Sampai bukan hanya verbal abuse ya, tapi juga physical abuse gitu. Dia kalau nggak mencapai nilai 10 itu dipukul dengan gayung oleh ibunya, seperti itu ya. Jadi itu membuat dia merasa benar-benar insecure gitu ya. Atau pola asuh dari yang penelantar. Penelantar ini yang neglect, yang dicuekin aja. Jadi nggak jelas, sibuk dua-duanya karena sibuk bekerja dan anak itu bukan hanya dibesarkan, dikasih banyak fasilitas, disekolahin, dikasih makan, minum, tapi nggak didewasakan. Ya, ini ada teorinya nih dari Diana Baumrind. Nah, karena pola asuh seperti ini menyebabkan tuh attachment jadi buruk. Ya, attachment itu kerekatan Anda dengan caregiver atau orang yang mengasuh Anda ya. Biasanya ya orang tua atau dalam hal ini ibu biasanya. Itu sehingga tidak memberikan perasaan safe ya, perasaan aman, nggak kelihatan sepertinya, juga nggak dibuat nyaman dan akhirnya merasa nggak ada sekuritas juga, nggak ada ketenangan gitu ya. Nah, ini dari Dr. Daniel Siegel ini. Nah, hal ini itu terinternalisasi. Dan yang ada tumbuh subur itu adalah membentuk self critic. Ya, selalu merasa diri kurang, selalu merasa diri nggak bener, ini itu terinternalisasi. Itu akhirnya membuatkan jadi jiwanya insecure, ya. Nah, ciri-cirinya apa? Kayak gini nih, kurang lebih ya. Tidak ingin keluar dari zona nyaman. Jadi cukup nyaman di situ aja. Dia nggak mau berubah gitu. Lingkungan dia nggak mau berubah. Dia tidak mau juga mencoba hal-hal baru. Dia nggak mau juga mencoba berkenalan dengan orang-orang baru. Jadi dia hanya mau di situ gitu. Karena dia merasa aman. Udah aman di situ ya udah dia di situ aja. Nah ini juga nih gemar membandingkan dengan orang lain. Jadi apa-apa tuh langsung membandingkan gitu. Apa aja dia langsung bandingkan. Nah, ini akibatnya juga ya ciri-ciri lain tuh memandang rendah dirinya. Selalu kurang, selalu kurang. Harus mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Cap jempol itu penting banget. Kalau dia upload sesuatu nggak ada cap jempol itu kayaknya udah galau to the max begitu. Ya, jadi karena dia pengen dapat pengakuan dan menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Ya, makanya apa ya, sebenarnya work from home ini ada untuk sebagian orang tuh lebih nyaman kayak gitu, karena menghindari interaksi. Tapi karena ada dunia sosmed ini menambah galau karena a click away itu, ya. Itu ciri-ciri dari seseorang yang insecure. Nah, jenis-jenisnya ini sebenarnya membandingkannya kan membandingkan apa gitu, itu ternyata ada beberapa. Ada yang membandingkan pencapaian, tentang pencapaian, prestasi, ataupun hasil ya dari studi, dari pekerjaan. Dia ngelihat, wah temennya udah jalan-jalan gitu ya kemana-mana saat sebelum pandemi tentunya ya. Atau mungkin sekarang juga dia upload-upload lagi mungkin yang saat dulu untuk memori dia gitu. Cuma kan yang kita nggak tahu kan sebenarnya dia itu jalan-jalan pakai uang atau uang dia, tabungan dia atau pakai hutang, cicilan berapa kali, we don't know kan.
Kan yang ada di IG itu seringkali kan is not the real life gitu, kemungkinan besar gitu ya. Mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi pencapaian ini gitu, selalu dia langsung membandingkan. Atau penampilan fisik, itu yang selalu mengusik dia gitu, membuat dia rasa insecure. Atau relasi ya, dia melihat, oh dia kok sama ini juga ada kasus klien saya yang lain, dia sama keluarganya itu benar-benar putus hubungan. Sehingga dia berusaha menjalin relasi, tapi dia merasa kok dia membandingkan gitu dengan selama waktu dia sekolah, bapak ibunya ini berpisah ketika dia usia kelas 5 gitu. Jadi dia selalu tertekan gitu melihat orang tua yang jemput anak, anak yang bisa ngobrol dengan orang tua, itu dia tertekan sekali. Tapi nggak penampilan fisik, nggak pencapaian. Jadi ini beberapa jenis insecure yang kita perlu, kalau kita memiliki itu, kita perlu waspada nih, yang mana nih yang hit us hard gitu ya, yang betul-betul menghujam kita, menujam kita gitu. Nah, itu harus waspada ya. Nah, itu jenis-jenis insecure. Jadi sekali lagi, ini semua itu emosi yang terjadi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Ya, ini yang perlu teman-teman waspada nih. Karena apa? Karena ini nggak sehat. Nah, ketika saya merenungkan akan insecure ini ya, saya itu langsung apa ya, beberapa hari itu ini firman ini yang terus-menerus muncul gitu ya. Jadi apa dong yang firman Tuhan ingin katakan mengenai hal ini, sehingga ini bisa memberi perspektif gitu kepada kita. Saya landaskan ini dari sini, Lukas 16 ayat 10 tepatnya, tapi ini perikop ini sebenarnya mengenai hal itu ya, selalu membandingkan dan ada pihak yang lain, dan pihak yang lain itu di dalam perikop itu kan dinyatakan sebagai mamon gitu. Tapi kita membandingkan dengan dunia sebenarnya. Kita membandingkan dengan pihak lain, kita membandingkan dengan hal-hal yang nggak kekal sebenarnya tanpa kita sadari ya. Nah, jadi dalam Lukas 10 inilah, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ada beberapa hal yang saya lihat ini bisa membantu kita menguatkan bahwa sebenarnya nggak perlu kita berperasaan insecure itu. Kenapa? Ini ada beberapa hal yang saya dapat dari ayat ini. Nomor satu adalah tiap individu, tiap kita itu diberi perkara. Anda dan saya, kita masing-masing punya tuh talenta dan karunia yang berbeda-beda, yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan, dan perlu dikerjakan. Berbeda memang. Ya tidak ada yang sama, karena ya tiap kita unik, ya kan? Itu yang pertama. Kalau dipikir-pikir pasti Anda punya gitu talenta, Anda punya karunia yang memang itu sudah menjadi bagian dalam hidup Anda yang sudah Anda kenali. Semoga dalam masa sekarang ini, saat sekarang ini Anda sudah mengenali ini talentanya apa, karunianya apa yang Tuhan berikan gitu ya. Karena itulah yang perlu dikerjakan sebagai kita bagian dari tubuh Kristus ini. Ya, itu yang pertama yang saya perhatikan, dan ketika saya merenungi ini ya saya tahu talenta saya. Jadi saya ini S1 saya ekonomi. Saya lulusan dari ekonomi UI. Ya, saya bekerja di advertising agency, kemudian saya dan suami saya punya usaha sendiri. Pokoknya kami bergerak di bidang marketing. Ya. Tapi pada saat itu saya terusik gitu ya, ketika saya ada di dalam usaha itu, saya itu tahu karunia saya itu mengajar gitu ya. Makanya saya di dalam dunia marketing itu saya banyak sekali memberikan training-training, dan itu saya bersyukur diberikan kesempatan udah di dalam dan di luar negeri gitu ya. Tapi di situ justru saya terusik gitu ya, ada kegelisahan, saya bilang, Tuhan masa iya sih sekarunia yang kau berikan ini seterusnya saya pakai hanya untuk ngurusin usaha gitu ya, ngurus usaha marketing gitu. Apa bisa saya juga ikut dalam dalam melakukan dalam pelayanan gitu, kekekalan. Iya, saya lakukan pelayanan, iya gitu. Cuma
saya kok merasa saya itu bisa gitu memberikan mengajar seperti itu. Nah, itu singkat cerita akhirnya saya masuklah ke kampus ya, ke kampus ini, ke STTRI, dan saya masuk ke bidang konseling. Di mana di situ saya sekarang bisa memberikan, berbagi, sharing mengenai peran wanita, mengenai banyak hal gitu ya, dan itu satu hal yang menjadi jawaban gitu dari pergumulan saya saat itu gitu, ya. Ya, jadi masing-masing kita dikasih perkara, dan tiap perkara itu ada porsinya dan pasti mulainya dari kecil, nggak mungkin langsung besar, enggak. Jadi sejak saya lulus ya, saya itu tidak pernah saya bersyukur sekali Tuhan mendorong saya untuk menyambut semua undangan untuk memberikan membawakan renungan, memberikan webinar ya. Dan itu betul-betul membuat saya berlatih terus gitu jadinya. Dan itu saya sangat-sangat bersyukur. Karena saya menyadari pasti dari kecil porsinya nanti juga Tuhan akan percayakan yang makin lama makin besar seperti itu. Nah, bagian kita itu yang mengerjakan aja dengan setia, mengerjakan dengan setia apa yang sedang ada di depan kita. Sebenarnya kan itu yang harusnya kita lakukan gitu ya. Tetapi kita hidup di dunia yang mana kita bisa melihat apa yang dilakukan orang lain. Nah, itu yang menjadi tantangan real gitu. Apalagi bagi Anda nih yang masih muda-muda yang rasanya masih pengen ini, pengen itu gitu. Tapi ini yang perlu disadari ya. Perlu sekali untuk disadari ya. Nah, kenapa? Karena sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita udah dibenarkan di situ. Sudah menjadi anak-anaknya, udah ditebus, lunas, dibayar. Nah, dalam menjalani prosesnya hidup ini, itu kan selamanya kita akan dapat di dalam proses ini, pengudusan ini. Di mana itu benar-benar perlu dikerjakan setiap hari. Mungkin hari ini dalam kesempatan ini kita mulai introspeksi diri, mulai melihat bagaimana nih masalah insecure ini. Apakah saya ada mengalaminya dan apakah selama ini itu subur terus menerus dan itu mendera saya tanpa saya sadari. Karena itu bagian dari pengudusan, karena ketika itu memang ada, kita perlu lakukan sesuatu untuk bisa mengubahnya. Pengudusan ini akan terus-menerus terjadi sampai nanti Tuhan akan panggil kita. Ya, dengan apapun itu caranya, itu artinya ya udah selesai seperti itu, ya. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Apa yang perlu dikerjakan itu yang akan dibukakan Tuhan satu persatu. Salah satunya malam ini mengenai insecurity itu, ya. Jadi kalau kalau begitu ya, kalau memang itu bagian dari pengudusan, kalau itu memang apa yang perlu kita kerjakan, jadi bagaimana dong mengatasinya? Nah, mengatasinya itu kita mulai dengan pemahaman ini. My plan is about what God's plan in me. My life, my life. My life is about what God's plan in me. It's not about orang lain yang begitu, jadi gua harus begitu, enggak. Tapi kan kenyataannya itu terjadi di era digital ini. Jadi ya itu, kita perlu mengenali apakah ada perasaan insecurity itu. Itu selalu di situ dulu, mengenalinya dan mengakuinya. Nggak bisa cuma di-repress menganggap, enggak kok, I'm okay, I'm fine. Tapi kalau itu sudah mulai terus-menerus menjadi pergumulan Anda, berarti ada sesuatu. Apakah mengalami ciri-ciri yang seperti tadi saya sampaikan, lalu bagaimana, jenis yang mana gitu. Nah, kalau itu sudah disadari, itu awal untuk bisa dikendalikan. Ya. Kemarin ini ada kelas addiction ya di kampus ya, dan di situ dibahas kan mengenai alkoholik addiction itu ya, yang minum minuman keras itu. Selalu di dalam pertemuan AA mereka, ada kan mereka punya pertemuan-pertemuan yang sesama alkoholik. Itu mereka akan mau ke situ kalau mereka mengakui memang mereka tuh alkoholik. Jadi selalu kesadaran itu nomor satu. Begitu itu sadar, ngerti, baru bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau masih deny, masih pikir I'm okay, nah itu nggak bisa ada perubahan. Nah kalau nggak bisa mengendalikannya ya perlu
perlu cari pertolongan, ya perlu cari pertolongan. Mungkin ngobrol sama temen, atau kalau memang udah mengganggu fungsi hidup sampai nggak bisa bergerak, nggak bisa, akhirnya menjadi amarah yang terus-menerus dan sangat mengganggu pekerjaan, nggak bisa konsentrasi, relasi juga sangat sangat terganggu ya dengan pasangan ataupun juga dengan anak. Nah, itu harus cari pertolongan ya. Perlu mungkin ke konselor mungkin ya, seperti itu ya. Nah, pelayanan kami di kampus itu memang konselingnya tidak berbayar ya. Jadi memang itu pure pelayanan ya. Nah, nomor 2 adalah kita perlu mengenali perkara yang Tuhan percayakan. Apa nih yang Tuhan percayakan? Apa talenta saya? Apa karunia saya? Gitu. Karena itu sebenarnya yang perlu terus-menerus diasah gitu, bukan sibuk membandingkan dengan orang lain. Karena yang perlu kita lakukan adalah membandingkan diri kita sendiri, apakah ada progres dalam proses pengudusan itu. Apakah kita bisa terus-menerus bertumbuh gitu, apakah kita bisa terus-menerus melakukan hal yang lebih baik lagi untuk semua karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu yang lebih penting sebenarnya. Tapi kan dimulai dengan kita bisa mengatasi insecure ini, ya. Dan itu memang itu sangat tidak enak ya. Saya saya ingin sharing sedikit ketika saya kuliah dulu, itu betul-betul ya, saya itu sangat merasa insecure kalau melihat apa ya, IG teman-teman saya yang kayaknya tuh kok hidupnya happy banget, sementara saya harus baca jurnal, saya harus harus apa ya namanya, mengerjakan apa, belajar, UAS, buat paper, aduh ini ngapain sih gue, iseng banget gitu. Soalnya saya kan apa, masuk kuliah udah kepala 5 kan. Nah, teman-teman saya yang udah kepala 5 kan udah leisure time gitu buat mereka. Jadi saya benar-benar merasa insecure dan merasa bodoh gitu saya, itu kan bahaya ya. Jadi akhirnya ya saya betul-betul loh, saya unfollow itu, saya mute semua itu dari teman-teman yang mengusik saya gitu, karena menyuburkan atau menumbuhkan perasaan insecure itu. Karena saya tahu panggilan saya itu saya perlu jalani dan saya perlu di-equip gitu supaya bisa dipakai Tuhan lebih, dan memang saya harus masuk kuliah gitu. Untuk kurun waktu tertentu itu saya 3,5 tahun gitu saya di proses yang nggak mudah begitu. Hari-hari saya ya di perpus, kalau tadi saya ngobrol sering banget di perpus ya gimana, ya saya harus cepat selesai soalnya kan, usia saya nggak seperti Anda gitu ya. Kapan mau dipakai Tuhan kalau terus-menerus kuliah nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi itu yang saya lihat saat itu. Jadi bisa loh, insecure itu bisa tiba-tiba menghantam gitu, seperti waktu itu ya, saya alami gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita sadari saat kita deal dengan perasaan insecure ini. Jadi next step-nya apa ini? Kita mulai perlu lagi membangun self image kita yang lebih sehat lagi. Karena memang insecure ini nantinya tuh berentet kemana-mana gitu ya, dengan struktur jiwa kita yang kompleks itu akan mempengaruhi personality kita, akan mempengaruhi perkembangan moral. Makanya nanti tuh kalau ada kesempatan untuk apa ya, dalam kelas-kelas Anda ikut kelas parenting di mana-mana, bagi Anda yang punya anak-anak itu perlu sekali. Ya, perlu sekali. Kenapa? Karena supaya bisa punya pola asuh yang tepat gitu, apalagi untuk generasi alfa ini, di mana melek aja dia udah bisa pegang HP kali. Ya kan? Karena kan mungkin lagu-lagu kalau dulu kan pakai CD lah, pakai radio, sekarang kan ngeklik HP aja udah ada lagu, di situ kan udah ada Spotify dan sebagainya gitu. Dan itu kan berbeda sekali ya bagi Anda ya yang orang tua muda. Nah, bagi Anda yang mungkin masih masih sendiri, masih single, masih dalam pergumulan mencari pasangan, ada yang Tuhan titipkan kepada Anda. Kenapa Anda masih sekarang sendiri? Karena ada karunia-karunia yang sudah Tuhan titipkan dan Tuhan masih ingin dikerjakan terus-menerus. Seperti itu mungkin ya bagi Anda yang saat ini masih sendiri di sini. Tapi yang penting kita mulai membangun self image yang sehat ya. Dan itu selalu dimulai dengan punya relasi yang makin dekat sama Tuhan. Nggak ada nggak ada obat yang paling mujarab selain ini.
Sehingga kita punya perspektif-perspektif itu dibenarkan gitu. Kita makin mengenal isi hati Tuhan, itu nomor satu. Nah, yang kedua ya, itu membangun self talk yang sehat. Karena akhirnya pembicaraan kita dengan diri kita itu yang akan sangat menentukan. Menyuburkan si insecurity ini atau memadamkannya. Nah, karenanya relasi dengan Tuhan, baca firman Tuhan, mengumpulkan vocabulary istilahnya ya. Vocabulary itu adalah kosakata dalam artian firman-firman Tuhan itu treasure sekali ya. Bagaikan harta karun karena itu yang bisa membantu kita menumbuhkan self talk yang sehat, bukan self kritik. Kita tahu Tuhan punya rencana, rancangan yang baik. Kita tahu Tuhan punya apa yang Tuhan rancangkan kepada kita itu beda dengan apa yang kita rancangkan. Kita tahu Tuhan turut bekerja juga dalam situasi yang seperti ini. Betul-betul tuh terus-menerus akan diingatkan gitu. Dan itu akan membangun self talk yang lebih sehat. Ya. Karena biasanya kita akan sering banget self kritik itu otomatis gitu langsung. Iya lo sih emang nggak bisa, lo emang nggak becus, lo emang dari dulu begitu ya. Nah ini yang harus dikikis gitu. Kalau tidak itu akan terus mendera dan membuat akan insecure itu tumbuh dan akan terus membanding-bandingkan yang mana itu sebenarnya nggak perlu dilakukan. Dan kalau memang dibutuhkan ya unfollow IG yang membuat Anda terpicu ya dan mulai follow IG orang-orang ataupun apapun yang menginspirasi karena itu yang dibutuhkan. Bukan yang menumbuhkan self kritik itu yang perlu diwaspadai ya. Dan betul-betul bergumul untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Karena dengan demikian kita bisa betul-betul bekerja dengan kekuatan kita dan waspada dengan kelemahan kita. Ya, kepribadian kita ini seperti apa? Apakah introvert ataupun ekstrovert? Lalu kita bisa perlu mengenal ini apa saja nih unhelpful thought yang saya punya kan cara berpikir itu juga banyak ya. Apa itu bagian dari struktur jiwa kita. Ada cara berpikir yang kurang sehat, ada cara berpikir all or nothing atau hitam putih. Artinya apa? Ada cara berpikir yang membuat kita merasa kalau saya gagal ujian ini atau saya gagal tidak mencapai target ini, saya tuh orangnya gagal. Seperti itu. Nah, itu kan perlu dikenali ya supaya bisa dikendalikan. Atau cara berpikir yang lain lagi yang itu semua tumbuh karena insecure itu. Ya itu adalah blaming ya, lebih sering blaming ke menyalahkan diri sendiri. Nah, itu semua terpicu kan jadinya ya. Jadi perlu dikenali ini. Apa yang terjadi dengan saya? Dan dengan sengaja memilih pertemanan yang sehat. Hindari itu toxic friends itu. Nggak perlu. Nggak perlu diterus-terusin. Ya udah dihindari dulu. Karena apa? Karena Anda perlu ini energi yang positif untuk bisa membangun self image yang sehat ya. Dan coba lakukan ini. Grateful. Tadi diminta kan untuk kita grateful apa nih hari ini. Dan itu jangan hanya ketika kita berkumpul ada dalam persekutuan, coba lakukan dan bentuk kebiasaan grateful ini atau bersyukur ini, tulis 5 hal setiap hari dalam 90 hari. Dalam 90 hari. Ya, kenapa? Karena ada di salah satu buku saya baca itu membentuk habit ya, habit apapun itu perlu 90 hari in a row. Jadi terus-menerus 90 hari. Terus-menerus 90 hari. Jadi kalau kamu udah lakukan grateful, nulis 5 dalam 30 hari, terus hari ke-31 itu Anda berhenti ya, itu hari ke-32 nggak dihitung 32, Anda mulai lagi dari 1. Jadi harus terus-menerus. Karena kebiasaan itu nggak bisa dihapus. Jadi kebiasaan yang lama itu ada. Nggak bisa dihapus kecuali ditimpa dengan kebiasaan yang baik. Ini by research ini dikatakan ya, ditulis di buku itu tuh by research. Jadi kalau udah 90 hari terus-menerus, itu menetap. Itu menetap ya. Nah, coba lakukan itu.
Ya, supaya betul-betul menumbuhkan self-image yang sehat. Karena masing-masing kita itu sudah diberikan talenta, karunia yang untuk dikerjakan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga fokus kita harus di situ. Bukannya terus-menerus membandingkan dengan orang lain, tapi ke diri kita sendiri, supaya kita bisa terus mengasah apa yang sudah Tuhan percayakan, dan menjadi berkat untuk orang lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, masalah insecure ini betul-betul bagian yang ada dalam diri kami yang mungkin kami sadari atau banyak kali kami juga tidak menyadarinya. Ini bagian yang kecil dari struktur jiwa kami ya Tuhan. Tapi jika itu mengganggu, tolong kami untuk menyadarinya ya Tuhan. Karena ada hal lain yang lebih besar yang Tuhan percayakan dan yang Tuhan ingin kami kerjakan dengan lebih sungguh-sungguh di tengah-tengah semua apa yang sedang kami alami. Banyak tantangan, pergumulan itu sering mendistract kami, mengalihkan kami Tuhan dari hal yang memang Engkau ingin kami kerjakan. Tapi biarlah Kau terus mengingatkan kami, setiap kami ya Tuhan, untuk bisa kembali melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di masa muda kami ini, di masa muda teman-teman ini ya Tuhan. Sehingga betul-betul Engkau bisa pakai dengan lebih heran lagi, dengan lebih hebat lagi, dan itu bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Hamba ingin menyerahkan setiap teman-teman yang hadir dalam Zoom malam hari ini, kiranya Engkau berbicara secara personal, secara pribadi dengan mereka ya Tuhan. Engkau yang tahu mana yang perlu mereka ubah, mana yang perlu mereka tingkatkan, karena Engkau adalah pemilik hidup mereka dan Engkaulah yang sangat mencintai mereka. Engkau mengirim Tuhan Yesus untuk mati dan supaya setiap teman-teman ini juga hamba bisa hidup dan hidup dalam kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, dan teruslah beracara di setiap hati kami sehingga kami makin mengenal diri kami dan kami juga makin mengenal Engkau. Yang dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa syukur dan permohonan ini. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih, Kak. Ya, teman-teman, bentar. Double suaramu, Len. Bounce itu. Oke, udah. Ya, teman-teman, bersyukur kita hari ini udah boleh dilayani Karita. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin juga bergumul soal insecure daripada bersyukur ya kan, kalau tagline-nya filmnya Ernest gitu. Nah, teman-teman mungkin ada beberapa teman-teman yang mau bertanya ke Karita. Aku persilahkan, boleh teman-teman bertanya langsung, open kameranya, atau teman-teman kalau yang mau tanya via chat juga boleh. Kita sudah membuka sesi bertanya kita ya. Karita Kalau ngomong, ini ya, Kak, kalau boleh open chat biar saya kenal. Bagi yang nggak ada masalah sinyal, silakan ya. Kenapa, Len? Karita ngomong-ngomong tadi kan kita harus follow IG yang menginspirasi. Mungkin mulai pertanyaannya, Karita IG-nya apa? Siapa tahu bisa kita follow kan, Kak? Ya, aku IG
Aku pribadi belum ada. Jadi aku sama dengan suamiku bareng ya. Oh, sehati banget. Nanti sehati itu. Nanti sih dalam waktu dekat aku ada IG yang aku memang aku dan itu khusus dalam pelayanan konseling dan sebagainya. Apa ya IG-ku itu? Aku malah lupa loh namanya. Risrita.matindas apa kalau nggak salah. Ya, tapi itu adalah saya dengan suami dan itu banyak dalam ranah bisnis yang kami lakukan. Oh, Seperti gitu. itu. Tapi memang karena saya di bagian training sama suami, jadi memang banyak prinsip-prinsip lah tentang bisnis, tentang leadership, kayak kayak gitu sih. Tapi yang tentang konseling sendiri saya lagi persiapkan nih. Asik. Nanti Seperti kalau itu. udah ada berarti teman-teman Paktang langsung dikasih tahu ya Kak. Nanti kita serbu memfollow IG Kakak. Thank you, thank you. Thank you, Lan. Ya, Sip. teman-teman, gimana? Ada yang mau bertanya kah? Kalau kata dosen saya, kalau diem semua bisa dua, bisa ngerti semua atau nggak ngerti semua. Semoga sih ngerti ya. Sebenarnya Oke. bisa tanya mengenai topik, mengenai yang lain juga boleh kalau ada. Ya nih, sekalian yang mau pada curhat mumpung lagi pada di rumah kan. Iya, Mumpung ada Karita nih mungkin itu konselor. loh. Iya, mungkin itu loh Lan. Itunya YouTube-nya recordingnya di stop aja. Oh, takutnya pemalu ya Kak? Iyalah,